Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Muhammadin tanzil ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma asrah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fa'mal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fa'al salaf salih. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahlina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Diteruskan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, tema kita pada malam ini adalah keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Meskipun bulan Dzulhijjah ini terutama di 10 hari yang pertama ini kurang beberapa hari. Kurang berapa hari, Pak? Kalau tidak salah 3 hari lagi. Sekarang ada 7. Tapi tidak salahnya untuk kita ketahui dan kita betul-betul memaksimalkan 3 hari ini untuk banyak beramal soleh. Sebagaimana saya sampaikan di dalam kitab Fadlul Dzulhijjah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Shaleh Al-Ahad, seorang ulama Saudi. Beliau menjelaskan tentang keutamaan dan amalan Syahrul Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah dengan situasi sekarang ini ya, di berita-berita yang luar biasa ini, jangan sampai Bapak Ibu kita melupakan bahwa bulan ini itu diterangkan oleh Allah dan Rasulnya ada keutamaannya, sehingga tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Dzulhijjah. Beliau awali keutamaan bulan Dzulhijjah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin bin-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamil ma'lumat. Allah mengatakan wa adzin bin-nas, wahai Muhammad, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka datang dengan jalan kaki atau naik unta. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka datang dari berbagai penjuru. Yashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat dari ibadah haji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamil ma'lumat, supaya mereka selalu mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang ditentukan itu apa? Kata beliau, al-ayyam al-ma'lumat yakni ayyamul ashr. Hari-hari yang ditentukan di sini kata Abdullah bin Abbas adalah
10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, surat yang kedua adalah surat Al-Fajr. Allah mengatakan wal fajri wal layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kata Imam At-Tabari, layalin 'ashr, 10 malam ini adalah kata beliau layalin 'ashr ya layali min Dzulhijjah, yaitu 10 malam dari bulan yang pertama, hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamil 'amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidaklah amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, Bapak Ibu, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Gusti Allah. Walal jihad bisa kita, walal jihad bisa, meskipun jihad tidak dicintai, kecuali orang yang ketika berjihad tidak kembali, baru bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, apa kekhususan bulan Dzulhijjah? Ini juga supaya kita ada greget beramal soleh, motivasi beramal soleh. Tengah hari ini banyak musibah, tetap kita harus bagaimana menghidupkan bulan Dzulhijjah ini, karena di antara ciri khasnya bulan Dzulhijjah itu ada 7, kata Syekh Al-Arab. Yang pertama kata beliau, khasaisul ayyam al-'ashr, ciri khas 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kata beliau, yang pertama, Anallaha ta'ala qasama biha fi kitabil karim wa layalin 'ashr, bahwasanya Allah itu khusus bersumpah dengan bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, yang mengatakan wa layalin 'ashr, demi 10 malam. Kata beliau, wa syaqqa anna ismallah biha yudhi'u an syarfiha wa fadliha. Tidak diragukan lagi kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, itu berarti menunjukkan apa? Keutamaan dan kemuliaan. Insyaallah. Ini ciri khasnya bulan Dzulhijjah itu. Allah sampaikan dalam Allah sumpahkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Anallaha ta'ala sammaha fi kitabil karim, Allah menamakan khusus 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan sebutan al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang ditentukan. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa syar'a fiha dzikru 'alal khusus, ini Allah menyebutkan khusus. Kemudian yang ketiga, annal a'mal as-salihah fi hadhil ayyam ahabbu ila Allah minha fi ghairiha. Bahasanya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah niku luwih dicintai kalih Gusti Allah. Artinya spesial, Pak. Misalkan gini, kita ngaji di sini ya, biasanya begini ini. Mungkin ada apa spesial gitu ya, setiap peserta dapat 500.000, misalkan ini spesial, itu nanti Pak ya. Atau spesial nanti hidangannya apa Pak? Orang greget ya, tengkleng, itu spesial. Mungkin insya Allah NB hidangannya ada NB. Nanti ada sugatannya tengkleng, wah insya Allah kedudukan lah ya, karena spesial ya. Biasanya dinilai biasa, tapi pada hari itu nilainya luar biasa. Inilah spesial. Biar Allah itu ngasih motivasi kita, biar kita melakukan sebuah amal soleh. Kemudian yang keempat, ana fiha yaumut tarbiyah,
dalamnya ada hari Tarwiyah. Wa huwa al-yawm at-tamin min Dzulhijjah alladzi tubda'u fihi a'malul hajj. Di dalamnya ada hari Tarwiyah tanggal yang ke-8, hari yang ke-8 di mana ibadah haji dimulai. Ya, meskipun hari ini di Indonesia tidak ada haji dibatalkan ya. Mundur, mudah-mudahan tahun depan bisa. Yang tertunda ini bisa berangkat. Nah, ya. Tapi walau di sana tetap ada ibadah haji, Pak, ya, meskipun jumlahnya sedikit. Kemudian yang kelima, anna fiha yaum Arafah. Di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah, yaumun 'adzim, mafahirul Islam, hari yang sangat agung. Okay. Di dalamnya nampak siar-siar Islam, fadilun 'adzimah, keutamaannya sangat besar. Di annahu yaum maghfirah dzunub. Di dalam Arafah itu hari diampuninya dosa-dosa, wa tajawwazu anha, diampuni kesalahan-kesalahan, wa yaumul 'iddi minan nar, dihapus segala, dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang keenam, ana fiha faridatul haji alladzi huwa ar-ruknul al-khamis min arkanil Islam. Di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu ada ibadah haji, yang mana ibadah haji itu adalah kewajiban seorang muslim ketika dia mampu ke sana. Rukun Islam yang kelima. Dan yang terakhir, anna fiha yaumun nahar wa huwa yaumul 'ashir min Dzulhijjah. Yaitu di dalamnya yang terakhir, yaitu hari nahar, hari raya Idul Adha, disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Lalu apa Bapak Ibu amalan-amalan yang harus kita kerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Ini sangat penting. Mengingat fadilahnya, keagungannya sungguh sangat luar biasa. Yang pertama kata para ulama, ba'dul ibadah wa ta'at di ayatil asr. Sebagian beberapa ibadah dan ketaatan pada hari yang ke-10 pertama di bulan Dzulhijjah. Satu, al-iksar min dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa du'aihi wa tilawatil Qur'an. Ya, banyaklah di bulan Dzulhijjah awal ini untuk mengingat Allah, banyak doa. Lebih-lebih hari ini banyak usia. Ya, kita juga butuh imunitas roh. Ya. Karena manusia ini terdiri dari dua, jasad dan ruh. Jasad butuh vitamin, olahraga, butuh makanan yang bergizi. Roh juga harus butuh. Bahkan kalau jiwa jasadnya sehat, rohnya itu rusak, roh baik. Banyak nih Pak, orang-orang gila itu badannya sehat. Ya Pak ya, di pinggir jalan itu kok awalnya kencang-kencang, ya. Mangan gue kuat. Ya. Tapi rohnya, gitu, Pak. Makanya ini termasuk imunitas yang jangan dilupakan. Dan ini termasuk disyariatkan. Ya, dalilnya tadi dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-27, yang ke-28, wa yadhkurus Allah fi ayyamil ma'lumat. Mereka banyak-banyak mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan, yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wonten oleh hadisipun saking Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wala ahabbu ilaihi amal." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal itu lebih dicintai di dalamnya daripada hari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi mengatakan fa'asiru. Apa itu fa'asiru? Perbanyaklah fihina, di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, minat takbir, banyak mengucapkan takbir, banyak mengucapkan tahlil, banyak mengucapkan tahmid, minat takbir buat takbir buat takbir. Ini mulanya ulama membagi takbir pada bulan Dzulhijjah ini yang terkait enten takbir mutlak, enten takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang dilantunkan, tidak terikat dengan sholat 5 waktu, tidak terikat dengan di sholat itu. Ya, bisa dilakukan di pasar, di jalan. Ini juga
siapa? Abu Hurairah, Ibnu Umar. Keras itu yang pasar opo, bernopo, jadi kan wani Pak. Wah ini apa ini kesusu pengen mangan daging ya. Boleh itu sambil nyupir opo, itu nggak apa. Karena dipersuruh perbanyak ya. Lagi ngasai opo, tapi hati-hati ngebeler. Nah, terus apa meneh? Ya, pas berangkat kerja, itu komen di mana kita mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak doa, ini pakai banyak doa. Doa itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Lebih-lebih hari ini kita banyak musibah, ujian, sering mengadukan kepada Allah. Kemudian banyak tilawah Quran. Ya seharusnya 10 hari ini khatam. Buat juz Pak dikira. Jadi sejak awal sudah 3 juz. Sampai nanti akhir tanggal 10 sudah khatam. Berarti kalau sekarang belum khatam baru Al-Baqarah ya kebun sedino ping 10 juz. Karena ini nilainya beda loh. Ya, sekali lagi lebih dicintai kali Gusti Allah. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah di antara amalan al-iksar min sholatin nawafil likauniha min afdhalil qurbat, yaitu banyak sholat sunnah. Yang biasanya bersolat zuhur hari sholat sunnah dilakukan. Ya, tidak hanya rawatib, ya mulai dan lain-lain. Karena kalau kita insya Allah banyak sujud, kita akan mendapatkan jabatan dan kedudukan di akhirat. Derajat ini ditinggikan sama Allah. Saya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bikas roti sujud. Ayo banyak-banyak kalian sujud. Fa'innakallah tasjudu sajdatan. Tidaklah kamu melakukan satu sujud illa rafa'allahu biha darajat. Kecuali Allah akan mengangkat derajat. Nah, ini wa khata'anka biha khati'ah. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Ini banyak sujud. Tidak cukup hanya dengan 17 rakaat saja sehari, tapi juga ditambah qiyamul, tambah duha, tambah rawatib, tambah witir, masya Allah. Dan sholat tatawwu atau sholat sunnah ini ternyata fadilahnya juga besar besok di akhirat. Itu sebagai penyempurna dari ibadah wajib kita yang kurang sempurna. Kata Rasulullah, inna awwala yuhasab bihin nas yawmal qiyamati min a'malihim as-shalah. Pertama kali besok yang akan dihisab menungso niku di hari kiamat dari amal mereka itu loh sholat. Lalu kemudian Allah mengatakan yaqulu rabbuna azza wa jalla, Allah berkata li malaikatihi, kalian malaikatih wa huwa a'lam, dia itu tahu sebenarnya, Allah itu tahu. Kemudian Allah mengatakan udhuru hal lisahabi sholati abdi atamaha antaqasah. Hai malaikat, apakah ada sholat hambaku ya, sempurnakah ataukah ada yang kurang hari ini? Allah pun tengok malaikat nalika nalika itu hamba mau masuk surga atau neraka itu diperiksa dengan malaikat. Kira-kira sholatnya apakah sempurna ataukah kurang? Fa'idana lahu tamah, kutibatlah tamah, nalika sholatnya sempurna akan ditulis sempurna. Wa in kana intaqasa, ini kalau sholatnya kurang sempurna, saya yakin kita semua itu ngalami sholat kurang sempurna, rukunya kurang sempurna, khusyuknya, kadang-kadang sholat ibu-ibu lopo gambar kelengan jangan ditinggal. Aduh guys, makan dulu ya. Nanti pikirannya orang sholat tapi malah jangan saya tinggal. Pinginnya nyambi tapi malah orang khusyuk. Pas sholat asar duduknya berarti tuh
bapak-bapak nggih ngoten. Allahu Akbar, aduh kuncine wis tak kunci durung ya motore ya. Wah, akhirnya salat rambut kakak. Oh, aman. Wis lebur. Kata sing ngoten mboten. Faktor kayak ngalami. Dan ini kurang khusyuk kadang-kadang. Lah ketika kurang khusyuk, sholatnya kurang, Allah masih tanya, hali abdi min tatawwi. Apakah hamba itu memiliki ibadah sunnah? Fakikana lahu tatawwi. Jika dia memiliki ibadah sunnah, atimuha, sempurnakan. Faridotah, ibadah wajibnya. Sunnatul qadil amal ala da'um. Lalu ditulis ibadah wajibnya menjadi sempurna. Ini saya kadang-kadang mikir ya Pak. Ya wong sing sholatnya diperiksa. Sing sholat itu diperiksa. Awake dhewe niku sesuk diperiksa. Kadang-kadang kula niku bertanya dalam diri saya. Apa meneh sing ra tau sholat? Lah niki piye niku? Wong salate wong sing salat diperiksa sempurna atau kurang. Lah sing ra salat piye? Jangan berbicara tatawuf dulu. Makanya ini penting. Ayo kita dakwahi nggih sedherek-sedherek kita, kakak kita, warga kita, masyarakat kita, kalau dia muslim, salat itu penting. Ini termasuk sing dihisab pertama kali. Dan ini termasuk Dzulhijjah. Ayo kita bertanya yang biasanya sholat-sholat sunnahnya sedikit, hari ini kita perbanyak. Jangan sampai kita tinggalin. Kemudian ketiga, di antara amalan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, daful adhahi li annaha minal ibadah al-masyru'ah allati yataqarrabu biha muslim ila Allah Ta'ala fi yaumin nahri aw min hilali ayyamin tasyrik. Di antara amalan bulan Dzulhijjah menyembelih hewan kurban, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari Nahar, yaitu Idul Adha atau pada waktu hari-hari tasyrik. Dalile tentang iki keutamaane iki. Jadi Bapak Ibu sing kurban iki keutamaane. Ma'amila ibu ada nabi yang tidaklah anak Adam itu beramal di hari Nahar dengan amalan yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai, yaitu apa? Iraqatul dam, menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Insyaallah wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi qulubiha. Sesuk wong sing kurban itu, hewan kurbannya itu dari tanduknya akan didatangkan oleh kebaikan. Wa adfariha dan wa adlafiha, kukunya hewan kurban ada kebaikan. Wa as'ariha, bulu-bulunya ada kebaikan. Ya, inada saat temennya getah sing disembelih hewan kurban itu layak azza wa jalla bi makanin qabla ayam ma'al ard saat durunge getah niku netas ning bumi iku pun ditampi kalih Gusti Allah. Fatih biha nafsa, maka berbaguslah jiwa dengan berkorban. Nah ini fadilah setiap tanduk, setiap kuku, setiap bulu itu enten kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah, satu bulunya itu satu kebaikan. Bukan berarti nanti kalau hewannya teko langsung ditung, dibetani, kurang kerjaan. Ono neh, aku kok gak korban sapi, aku korbane kambing wae, iso tak tumpahi dhewe. Iki dalile pundi? Mboten enten. Sapi tumpahi tumpah sesek. Apa menenge lembu kae, geser aku timbuk jetel. Nah, niki mboten enten dalile nggih. Dadi padha wae kabeh insyaallah. Soale enten sing ngono mau kambing wae, kambing tak tumpahi dhewe. Emane kemudian yang ke berapa? Keempat, di antara amalan
aksar minas shadaqat al-madiyah wal ma'nawiyah. Banyak-banyaklah bersedekah, baik sedekah harta, ya, madiyah ataupun ma'nawiyah selain harta. Nah, ini dari wonten surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ya walahu ajrun karim. Siapa yang meminjami mau mengorbankan hartanya untuk jalan Allah, Allah akan melipat gandakan dan baginya pahala yang mulia. Dan Allah berikan wanti-wanti ini Bapak. Kalau kita punya harta tapi pernah sedekah, baik, hati-hati, bisa menjadi orang yang menyesal. Nah, ini wonten surat Al-Munafiqun ayatipun 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu, hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, dia termasuk orang yang merugi. Anfiqu, bersedekahlah mimma razaqnakum, dengan apa yang aku rezekikan kepada kalian, ya. Min qabli, sebelum datang kepada kalian ayat yang ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Baru karena bahil, belum sempat sedekah, meninggal mendadak, ya Allah nyesel. Fayaqula rabbi, ya Rabb, yang ngomong ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sekiranya kau geser sedikit saja, barang sejamis, barang setengah jam, kalau nggak kau berikan sudah 5 menit wis urip meneh. Tujuannya aku ada yang ketinggalan, uang yang ada di kemarin di bank saya, di bank belum saya sedekahkan. Pak Asodako, saya akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Kata Imam Al-Qurtubi, ada 3 orang yang besok menyesal ketika dia diberikan harta. 1, dia punya harta, namun dia ada kesempatan, tidak sakit, dia sehat, mampu, tapi tidak pergi haji. Nanti dia nyesal. Yang kedua, dia punya harta, tapi dia tidak membayar zakat. Dia akan menyesal itu kalau tidak. Dia punya harta, tapi dia tidak mau berinfak, menyantuni anak yatim, bangun masjid, sosial yang lain secara dari ini berbaik. Kemudian kalau untuk nggak punya harta, Nabi juga ngasih kabar gembira juga. Kita juga bisa bersedekah. Kata Nabi, ala kulli muslim shadaqah, setiap seorang muslim hendaklah bersedekah. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, man lam yajid, kalau nggak punya uang gimana? Nggak punya harta. Ya'malu biyadihi fayantafi'u nafsahu bila yatashaddaq. Kemudian dia beramal dengan tangannya, dari dia bekerja dengan tangannya, dari tangannya itu dia bisa bersedekah. Hasilnya, fa'itam yajid, kalau saya nggak bisa lagi, yu'inu dan hajjah al-malhuf, dia membantu orang yang kesusahan. Nanti dia berubah, mungkin bantu dia belikan apa, uangnya dari dia, kalau dia kesusahan untuk ada seorang nenek-nenek nggak bisa kemana-mana, dan berikan, kita bantu dia dan lain-lain. Tenaga. Kemudian kalau tidak mampu lagi
lagi fa'in lam yajid. Ini terakhir, falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr. Wis pokoknya kowe mengerjakan kebaikan, jangan sampai engkau berbuat kejahatan. Itu sudah termasuk sedekah. Wis ngono ya. Jadi Masya Allah, intinya adalah apa yang Allah berikan pada kita, kita bersedekah. Kalau orang Allah berikan tenaga, sedekah dengan tenaga. Ya, dengan nyapu masjid atau perbaiki listrik yang rusak, kalau dia punya kelebihan, perbaiki sayur, meski tidak punya kurus, tidak apa-apa. Karena man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, siapa yang punya harta sedekahlah dengan hartanya. Man lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi, siapa yang punya kekuatan tenaga bersedekah dengan tenaganya. Man lahu ilmun falyatasaddaq bihi, siapa yang punya ilmu, ya ide, maka bersedekahlah dengan idenya itu. Semuanya karunia Allah, kita bisa menggunakannya untuk bersedekah. Kemudian makruh yang kelima di antara amalan bulan Dzulhijjah itu adalah asyam liqauliha min afdhalil ibadat. Ada dua jenis puasa dalam Dzulhijjah. Pertama, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dalilnya adalah dari Hunaidah bin Khalid, dari istri Nabi, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW puasa 9 hari pada bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini kemudian juga puasa Muharram, puasa 3 hari di setiap bulannya itu Nabi. Rawahu Abu Dawud. Kemudian juga kalau kita nggak 1 sampai 9, kita ambil 9 aja, yaitu siang Arafah. Insya Allah pahalanya siang yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanah allati qablah wa sanati ba'dah. Ya, puasa di hari Arafah itu pahalanya diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Insyaallah hari apa Pak? Senin ya. Sambil kita dikasih kesehatan. Kemudian yang keenam, qiyamul lail, ya, perbanyaklah untuk sholat tahajud. Qiyamul lail ini adalah ibadah allati hasa sallallahu alaihi wasallam ala muhafizah 'alaiha bi ghairi hijab. Ini yang ibadah yang dianjurkan banget oleh Rasulullah tapi tidak wajib. Ya. Tekankan Nabi aja sampai kakinya bengkak-bengkak ya, saking lamanya berdiri, ya, surat Al-Baqarah yang dibaca, lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa. Kira-kira kalau ada imam seperti itu satu betul Pak. Langsung ke masjid murid-murid. Ngerti yo, ngerti. Aku pindah masjid ya. Sing macane ina atau ina karo. Iku surat andalane ibu-ibu. Lah, qiyamul lail itu keutamaannya Masya Allah Pak. Satu, qiyamul lail itu sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Kata Nabi, afdhalus sholat ba'dal fardhidah sholat. Sautama-utama sholat, sakwise sholat wajib, inggih menika sholat lain. Jadi sholat lain itu ngalahke Tuhan, ngalahke rawatib, ngalahke. Makanya kadang malah ditinggal, banyak orang meninggalkan. Ampun bal-balane ya. Benar ini. Tangi delok bale nganti direwangi kopinya sangat teh. Nganti karo bojone iku wong kotak iki ya. Napa Pak? Global ya aja wujud ya. Global yang mulai kok enggak pernah. Ada ini musibah ya. Aku pernah viral itu ya Allah. Nah kemudian qiyamul itu adalah pelakunya dijamin jannah ya Allah. Jadinya ini swarga sing qiyamul. Nabi ngendika ya Yohanes, manusia afsus salam, serbakalah salam yang penting. Kadang-kadang kita tuh pilot ucapnya salam. Monggo, kan pilot. Monggo sama. Jadi sunnahnya itu salam alaikum. Kemudian wasal arham, eratkanlah silaturahmi, wa'atim banyak memberikan makanan, ya saling memberikan makanan. Ya. Kemudian wasalu bilail wan nasiniyam wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Ayo sholat malam, sedangkan manusia banyak yang tidur, insya Allah kamu akan masuk surga.
semoga dengan sejahtera. Kemudian juga sholat malam itu tanda bahwa pelakunya dicatat oleh Gusti Allah termasuk orang yang mengingat Allah. Nah, ini hadisnya. Nabi ketika ida istaiqadha rajul, jika seorang laki-laki bangun malam minalail, laki-laki bangun malam, suami bangun malam, wa aiqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya, ya, fasolaya loro-lorone salat, iki nggih, rakaat kemudian luwe ba'da kutibat minad dzakirina Allah katsiran wa dzakir, dicatat kali Gusti Allah loro iki termasuk wong sing selalu ingat kali Gusti Allah. Iki penting iki. Tanda romantisnya rumah tangga itu ya salat bareng ngoten niku. Nah, apa meneh yen pas sunah ini malah penting banget. Dengan pas sekali mbak wedok dibangke nang-nang telat. Sak nesu-nesune bojone dhewe niku Pak. Jenengan maca wayak ini mesti jawab. Meskipun dapat cucu, lagi mungkin. Insya Allah resep dari Rasulullah. Setan itu juga memberati juga Pak. Memang nggak gampang bangun malam itu. Kita diikat tanggung kita itu 3 ikatan. Melalui yang sukses itu Masya Allah dan segera. Jadi kalau kita ini kata Nabi, aqidah syaitan ala qafiyatir rasi'ahatikum. Setan terikat kepala kita dengan 3 ikatan. Ida nama jika kita tidur. Ya pulau daten alaika hayatun tawil. Pertama kita tuh di apa ya? Di bobok-bobok. Malam masih panjang, turun. Kadang-kadang gitu. Wes alarmnya muni jam berapa? Jam 3 muni pakai ini meneh. Besok malah 12 malah katakan umat subuh. Kemudian ketika dia bangun, dia ingat sama Allah, satu ikatan putus. Ketika dia tawadhu'a, wudu, 2 ikatan putus. Ketika dia takbir Allah, Akbar, nyerah nangis, gagal ya. 3 ikatan. Jadi kalau sudah bangun itu sudah kesempatan, satu ikatan sudah kalah dengan. Apalagi sampai wudu, apalagi sampai takbir. Sampai rahimahullah, kemudian yang ke-7 adalah melakukan umroh. Yang ke-8 melakukan ziarah masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, ini bagi orang yang haji fadilahnya besar banget karena sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? 1000 kali daripada di sini. Nilainya itu sana memang fadilahnya besar Pak. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Kalau sudah sholat di Masjid Nabawi itu masih kalah juga. Ya, kalau orang itu sholat di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa? 100.000. Ya, 100.000. Makanya kalau ada orang bisa ke sana itu fadilah yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah normalkan keadaan ini kembali. Kemudian kita diberikan rezeki yang banyak, bisa ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang terakhir, amalan dari gereja adalah taubat. Nah, ini penting. Ayo kita taubat supaya Allah memberikan solusi-solusi dalam musibah ini. Karena dengan taubat itu Allah akan mencabut adab. Dalam ayat yang mengatakan bahwa kana Allah mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan ada satu kaum negeri, ya, negeri kaum daerah kalau penduduknya itu beristighfar kepada Allah. Tidak hanya mengucapkan kalimat astagfirullah saja, tapi dalam hatinya menyesal perbuatannya, ya Allah saya menyesal kejahatan saya lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki diri lebih baik daripada yang kemarin, mengganti perbuatan itu menjadi kebaikan. Kemudian mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, Allahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ini saja Bapak Ibu tentang keutamaan dan amalan bulan Dzulhijjah. Kemudian 3 hari ini kita bisa maksimalkan untuk beramal soleh, jangan sampai kita sia-siakan karena belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Dzulhijjah. Tapi mudah-mudahan memberikan panjang sehingga kita bisa melalui tahun demi tahun ini dengan banyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan nama majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la